Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dari kelas 1D MBS Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang a priori benar atau salah, tetap harus diterima. Definisi yang lebih lengkap harus mengkomodisikan sejumlah prasyarat, yaitu karakteristik dari pandangan hidup lama. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengembalian keputusan yang dibingkai syariah. Menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi ialah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Pendapat M. Umar Capra. Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia selalu alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Menurut Syekh Wahab Haidar Naqwi, ilmu ekonomi Islam singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam. Menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial, melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi, berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, saya akan menjelaskan yang kedua, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional.
Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-menurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Yang keempat, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Yang kelima, tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Yang terakhir, pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Tapi ada juga kekurangan sistem ekonomi tradisional. Pertama, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Kedua, belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Tiga, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Kualitas barang cenderung rendah, sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Yang terakhir, sebuah perubahan dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakat tidak berkembang. Yang jenis kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat atau komando itu adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem terpusat antara lain Rusia, Republik Ceko, dan negara Eropa Timur atau bekas negara Uni Soviet. Kelebihan dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Yang kedua, mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Dan ada juga inflasi mudah dikendalikan. Namun ada kekurangannya, yaitu penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. Juga ada mobilisasi yang cepat, membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Kelebihannya, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Kekurangannya yaitu mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Dan juga perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi di pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Kelebihannya adalah setiap individu akan diakui, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali, sektor ekonomi diarahkan untuk masyarakat kepentingan. Kekurangannya, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta.
Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang kelima, ada sistem perekonomian Indonesia. Setelah melihat jenis ekonomi dunia tersebut, tahukah kamu perekonomian mana yang ada di Indonesia? Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Kelebihannya adalah adanya kebebasan dan berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Kekurangannya, perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Terus lanjut saya akan menjelaskan permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dalam Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan konsumen. Menurut ekonomi Islam, naiknya pendapatan tidak boleh dipergunakan secara berlebihan atau boros, sehingga meningkatnya pendapatan diharapkan akan meningkatnya permintaan hingga batas tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Terdapat dua jenis barang lain yang terkait, yaitu barang substitusi dan kompleter, yang sifatnya saling menggantikan. Sementara itu, barang kompleter merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, selera konsumen. Ekonomi Islam tidaklah melarang seorang untuk mengikuti seleranya, selama selera itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ekspektasi atau harapan. Jika konsumen memperkirakan harga barang atau jasa akan naik karena faktor penyebab apapun, konsumen akan meningkatkan permintaannya sebelum harga naik. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatnya permintaan suatu barang. Yang keenam, maslahat. Maslahat yaitu tujuan utama dalam mengonsumsi barang, karena maksimasi maslahat merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan umat di dunia dan akhirat. Hukum permintaan. Jika harga barang naik, permintaan turun. Jika harga turun, permintaan naik. Terus, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penawaran dalam Islam, yaitu yang pertama, harga input. Harga input merupakan komponen utama dalam biaya produksi. Yang kedua, teknologi produksi. Dengan teknologi, maka efisiensi dan optimalitas akan tercipta, sehingga dengan jumlah input yang sama menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Yang ketiga, ekspektasi. Jumlah output yang diproduksi merupakan yang dihasilkan perusahaan hari ini mungkin tergantung pada harapan tentang masa depan. Yang keempat, jumlah penjual atau produsen. Pasokan pasar juga tergantung pada jumlah penjual. Maslahat seperti halnya permintaan. Pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Hukum penawaran. Jika harga naik, penawaran naik, dan jika harga turun, penawaran turun.
dan kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal sering terkaitkan dengan upaya mengendalikan perekonomian melalui pengelolaan keuangan negara seperti kebijakan pajak dan subsidi. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menurut Faridi tahun 1983 memiliki 4 tujuan pokok. 1. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan. 2. Menyediakan kesejahteraan sosial ekonomi. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi atau memanfaatkan sumber daya alam. 4. Memperbaiki moralitas dan budaya ekonomi masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah zakat mal. Fungsi utama zakat adalah pemenuhan kebutuhan dasar atau jaringan pengaman sosial, maka kaum fakir dan miskin dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi setara dengan masyarakat yang mampu. B. Penerimaan pajak. Kebutuhan negara dalam hal ini untuk menutup defisit anggaran atau memperlancar perdagangan seperti pajak perdagangan atau pajak impor. 3. Pemasukan pemerintah lainnya. Contoh pemasukan pemerintah lainnya seperti penghasilan dari aset negara, sumbangan masyarakat, harta yang tidak ada pewarisnya, dan denda atau kafarat. D. Penerimaan sumbangan dari masyarakat berupa sedekah, infak, dan wakaf. E. Kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta. Pemerintah dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan swasta dalam menyelenggarakan peran negara melalui pembiayaan dengan menerbitkan suku atau obligasi syariah oleh negara. Instrumen kebijakan fiskal dari moneter dalam ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, giro wajib maimun (GWM). GWM biasa dinamakan juga statutory reserve requirement, adalah simpanan minimum bank komersial dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan presentasi tertentu dari dana pihak ketiga. Kedua, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah, instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah dalam melakukan transaksi antar bank untuk mengelola likuiditas mereka. Sertifikat Bank Indonesia Syariah SIBIS SBIS dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Yang terakhir, surat berharga syariah negara atau sukuk negara SBSN merupakan obligasi negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.